Shalom, selamat pagi Opa Oma dan saudara-saudaraku semua. Selamat berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Sri Wiyani, anggota PKLU Jemaat GPIB Bukit Harapan, Surabaya. Opa Oma, mari kita persiapkan hati untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk mendalami akan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin di dalam pembacaan dan merenungkan sabda-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Allah. Sucikan hati mulut bibir kami agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Amin. Opa Oma, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Amos 8 ayat 4 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkan akan gemetar bumi karena hal ini, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Opa Oma, saudara-saudaraku, mari kita merenungkan akan sabda kebenaran Tuhan ini dari SBU hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pagi dengan perikop Allah menghukum mereka. Ya Tuhan,
tidak akan melupakan semua perbuatan mereka. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Nanti dulu, mari kita simak baik-baik bacaan kita ini. Pernyataan Tuhan ini ditujukan pada mereka yang ingin menginjak-injak orang miskin, membinasakan orang-orang sengsara yang berharap ada bulan baru, serta berlalunya hari Sabat agar mereka bisa kembali melakukan semua aktivitas dan kebiasaan mereka. Aktivitas apa? Aktivitas berbuat curang? Ya, perbuatan curanglah yang menjadi aktivitas dan kebiasaan mereka. Mereka mencari keuntungan dengan menipu dan menjual barang dengan harga yang tidak semestinya. Mereka malah mencurangi orang-orang miskin. Apa? Mencurangi orang miskin? Terlalu. Mereka berani mencurangi orang-orang miskin karena mereka tahu bahwa orang-orang miskin itu tidak akan melawan karena tidak berdaya. Mereka yang miskin terpaksa menjual yang mereka punya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tidak bisa mengembangkan kehidupan mereka karena sistem sosial masyarakat pada waktu itu tidak memberi peluang untuk mereka mengembangkan diri. Mereka hanya bisa mengikuti apa yang sudah ada dan tidak tahu kemana tempat untuk mengadu. Ketika mereka dicurangi, para penguasa malah menekan mereka demi mendapatkan upeti dari mereka yang kaya. Kebijakan ini membuat yang miskin benar-benar berada dalam lingkaran setan. Parahnya lagi, penindasan demi penindasan terus berlangsung bersamaan dengan ibadah ritual yang semarak. Ini benar-benar sebuah kemunafikan. Melihat perbuatan jahat itulah Tuhan mengeraskan hatinya dengan bersumpah untuk menghukum kaum Israel yang jahat. Mereka yang jahat adalah orang-orang kaya yang tamak serta penguasa lain yang gila hormat dan kekayaan. Allah tidak tinggal diam terhadap mereka. Hukuman Tuhan akan terus berlaku dan keadilan terus ditegakkan demi melindungi mereka yang lemah. Papa Oma, inilah firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi hari ini. Papa, Oma, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dengan firman yang Tuhan yang telah Engkau berikan,
Biarlah Tuhan Kau memberikan kepada kami kaum lansia ketenteraman. Tuhan pimpin terus di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kekuatan baru di dalam setiap aktivitas kami di dalam kehidupan ini. Bagi para lansia yang dalam masalah kesehatan, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami di dalam sisa hidup kami ini sukacita dan damai sejahtera. Jangan biarkan kami terjatuh dalam ketamakan dan kecemasan. Biarlah kami terus boleh Tuhan topang di dalam perjalanan hidup kami ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi Dewan Pelkat PKLU. Tuhan juga terus memberkati di dalam karya juang dan di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma yang kekasih, terima kasih karena Opa Oma telah boleh mengikuti di dalam program ini. Selamat beraktivitas. Salam.